Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang DC kredit pintar yang mengganggu kontak darurat ya. Jadi di sini saya membacakannya di media konsumen. Di sini ada berita yang mengenai DC kredit pintar itu mengganggu kontak darurat. Nah, kenapa bisa seperti ini? Oke, langsung saja nih saya akan bahas tentang masalah kredit pintar lagi nih. Soalnya banyak juga ya teman-teman yang gelisah, kalian yang sedang gagal bayar di kredit pintar. Oke, langsung saya bacain aja nih apa sih yang ada di artikel berita ini. Oke, saya sekalian simak ya. Pada bulan Desember, saya dapat pesan singkat melalui WhatsApp dari Kredit Pintar yang berisi tentang konfirmasi kontak darurat dari saudara Azizah. Melalui chat tersebut menanyakan keberadaan saudari Azizah perihal dan menyuruh menginformasikan tentang tagihannya agar segera dibayarkan. Saya jawab bahwa saya tidak tahu keberadaan di mana. Namun mereka tetap gencar menanyakan perihal tersebut dengan nomor telepon yang berbeda. Setiap pesan yang saya terima, selalu saya respon agar bermaksud tidak mengabaikan. Namun, lama-kelamaan saya terus diganggu dan akhirnya setiap pesan WhatsApp saya terima, perihal tersebut saya langsung blokir tanpa merespon. Namun hal itu tidak efektif dan mereka tetap masif mengirim pesan melalui WhatsApp. Sampai suatu ketika saya dapat telepon dan kebetulan saya memakai aplikasi pendeteksi nomor telepon, jadi saya tahu nomor telepon yang menghubungi saya dari DC Kredit Pintar. Maka saya hiraukan panggilan tersebut. Kemudian saya sempat menerima panggilan tersebut dan berniat menjelaskan informasi keberadaan saudara Azizah agar tidak diganggu lagi. Akhirnya saya tidak ditelepon lagi. Namun tak lama berselang, beberapa hari kemudian saya mendapatkan panggilan lagi dari DC tersebut. Saya abaikan. Hari Kamis 26 Januari 2023, saya mendapatkan pesan WhatsApp kembali dari DC Kredit Pintar perihal tersebut. Saya membalas agar tidak diganggu lagi dengan menjawab saya tidak tahu karena memang keberadaan saya sudah di luar kota. Saya sempat menanyakan kepada mereka sampai kapan kalian mengganggu saya dengan hal tersebut. Mereka menjawab sampai nomor bapak sebagai kontak darurat saudari Azizah dihapus. Saya sempat menanyakan kembali, jika nomor saya dijadikan kontak darurat, kenapa kalian pihak Kredit Pintar tidak konfirmasi kepada saya terlebih dahulu? Lalu mereka jawab, yang seharusnya konfirmasi dari saudara Azizah. Lah, kok aneh? Akhirnya saya search di Google, saya berharap mendapat jawaban agar saya tidak diganggu oleh mereka. Melalui cerita ini, saya berharap dapat bantuan agar tidak diganggu oleh mereka. Untuk bukti, saya sudah men-screenshot. Terima kasih. Ini dari Muhammad Fikri Hamzah ya, di Jakarta Timur. Ya ini berapa bulan lalu ya, saya akhirnya baru baca juga nih. Tapi di sini udah hampir berapa bulan, yang lebih dari 3 bulan ya. Tanggapan dari Kredit Pintar nggak ada nih. Kalian bisa baca ya, belum ada tanggapan atas surat pembaca ini ya. Tapi kalau yang lain sih ada nih Kredit Pintar. Cuma yang ini doang nggak ditanggapin, saya bingung nih. Halo Kredit Pintar, ini kenapa bisa seperti ini ya? DC kalian tuh merasakan ya. Bukan hanya orang yang gagal bayar, tapi orang yang tidak ngutang, yang cuma dijadiin kontak darurat, itu diteror juga. Itu gimana sih SOP-nya Kredit Pintar? Katanya kalian pinjol besar, tapi kok begini ya, gitu kan? Ya kalau misalnya ditanya nih, ini benar dari Kredit Pintar apa enggak? Ya udah pasti ini dari Kredit Pintar ya, gitu kan, karena emang DC-nya dari kalian baca di screenshot ini, sepertinya sini ada indikasi emang dia mengaku ini dari DC Kredit Pintar ya. Nah, kalau misalnya ada perkataan tagihan-tagihan yang kurang mengenakan, ini biasanya dijawab nih sama Kredit Pintar, itu bukan dari DC kami, dia tidak menyambungkan aplikasi. Tapi kalau sudah sudah kebaca seperti ini dari DC Kredit Pintar yang sangat meresahkan, ya udah di media konsumen ini nggak direspon. Ya kenapa begitu? Yang jadi pertanyaan, kenapa sih ini sistem pinjol ini kayaknya amburadul deh, berantakan banget ya. Untuk mendapatkan persetujuan tuh untuk mendapatkan persetujuan dari kredit analisnya itu kenapa gampang banget gitu kan. Misalnya nih kalau orang itu gagal bayar kan harus melalui prosedur yang harus dilalui. Misalnya apakah benar nih kontak daruratnya bisa dihubungi apa enggak, dikonfirmasi dulu apa enggak gitu kan. Yang jadi masalah kan banyak pinjol yang kadang cuma masukin kontak darurat udah dicairin aja, pada akhirnya kan seperti ini ya gitu kan. Jadi berantakan deh sistemnya dari awal juga. Bagaimana pinjol itu mempersetujui orang untuk meminjam,
pada akhirnya peminjam-pinjam ini gagal bayar, ini jadi berantakan ya gitu kan. Harusnya kalau pinjol ini mencairkan itu harus ada yang namanya konfirmasi terlebih dahulu. Terjadilah seperti ini ya, kredit pintar udah mana bunganya gede banget gitu kan. Ya beginilah fenomenanya gitu. Semoga buat kalian yang mendapatkan teror dari distrik kredit pintar, anda dijadikan kontak darurat, santai aja lah gitu kan. Kalau saran saya gak usah direspon ya. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.